Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya anak-anak untuk kelas 12. Untuk pembelajaran kemarin saya hanya mengingatkan saja. Untuk kemarin adalah pertemuan pertama tentang pengertian wilayah. Untuk yang kedua kita membicarakan tentang konsep wilayah dan tata ruang. Bisa kalian lihat modul kalian, bisa dilihat di modulnya juga nanti di PPT di bawah ini. Materi geografi kelas 12 semester 1 bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Pada pertemuan kedua akan membahas perwilayahan dan tata ruang. Pertemuan sebelumnya, wilayah adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau internal uniformity atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Perwilayahan adalah usaha menggolongkan permukaan bumi atau bagian bumi tertentu untuk tujuan tertentu. Azas perwilayahan ada 4. Yang pertama, azas river basin. Penentuan suatu permukaan bumi sebagai suatu region berdasarkan satuan lahan daerah aliran sungai atau DAS. Yang kedua, azas similarity. Suatu dasar untuk menentukan bahwa suatu bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki karakteristik yang homogen. 3. Asas fungsionality. Suatu bagian permukaan bumi dapat dinyatakan sebagai sebuah regions karena memiliki kesamaan fungsi. 4. Azas ad hoc. Penentuan regions berdasarkan salah satu persamaan karakter yang dimiliki oleh bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersifat relatif. Manfaat perwilayahan. 1. Mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. 2. Untuk meratakan pembangunan di suatu wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. 3. Memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan setiap daerah. 4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. Tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial atau berkesinambungan dari masa ke masa. Fungsi penataan ruang. Yang pertama, untuk mencegah atau menghindari benturan-benturan kepentingan atau konflik antar sektor. Kedua, untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, untuk tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang yang memperlihatkan daya dukung. Keempat, untuk terciptanya kemudahan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat. Kelima, untuk dapat terciptanya interaksi fungsional yang optimal dan baik. Keenam, menjaga kelestarian dan kemampuan ruang, serta menjamin kesinambungan pembangunan di berbagai sektor. Demikian pembelajaran untuk pertemuan yang kedua. Setelah kalian simak dalam PPT di atas tadi. Nah, untuk selanjutnya kamu bisa mengerjakan modul yang telah dibagikan itu, yaitu halaman 4, 5, dan 6. Nanti bisa kirim ke email saya. Oke, demikian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.